Indonesia adalah negara yang paling religius. Yang benar. Yuk kita buktikan deh yuk. Menurut analisis data terbaru yang dilakukan oleh Shia World, Indonesia menjadi negara paling religius. Namun hal ini terkadang membuat kita berpikir, apakah predikat tersebut sudah sesuai kenyataan di lapangan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beruntung atau Berita Untung. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan ya dalam setiap tayangan di Cerita Untung. Guys, kalau kemarin kita membahas geopolitik luar negeri, sekarang dalam negeri ya kita bahas ya. Masih ada PR besar nih yang lumayan kita bisa selesaikan bersama-sama. Kita sering mendengar berita kalangan pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Namun, apakah hanya oknum pejabat saja melakukan tindakan tersebut? Ternyata, jika kita turun ke lapisan masyarakat, banyak sekali perilaku yang hampir tidak ada bedanya dengan oknum pejabat yang melakukan korupsi. Berdasarkan data yang sudah dianalisa, majalah CEO World baru-baru ini merilis analisis deretan negara yang paling religius di dunia. Istilah religius yang dimaksud dalam hal ini adalah pengabdiannya yang setia kepada realitas atau ketuhanan tertinggi yang diakui, mengabdi pada keyakinan atau juga agama, atau setia dengan cermat dan hati-hati. Penafsiran ini mungkin berbeda setiap orangnya. Menurut analisis data terbaru yang dilakukan oleh Shia World, Indonesia menjadi negara paling religius. Selain Indonesia, ada beberapa negara lainnya yang masuk ke dalam pemeringkatan. Shia World juga menganalisis negara yang paling tidak religius. Kategori ini dipegang oleh Tiongkok. Disebutkan kurang dari 10% penduduk Tiongkok menyatakan bahwa mereka merasa religius. Namun hal ini terkadang membuat kita berpikir, apakah predikat tersebut sudah sesuai kenyataan di lapangan ya? Ini bukan bermaksud memberikan skeptis buruk ya, tapi dari berita yang beredar belakangan membuat kita harus introspeksi diri. Apakah predikat tersebut udah pantas disandang untuk negara Indonesia? Sebelum menyaksikan berita yang membuat kita mengelus-elus dada dan beristighfar, habis istighfar langsung subscribe kita dulu. Kita mulai dari berita pertama. Kejadian naas menimpa sebuah truk pickup yang membawa durian di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Badaratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Truk tersebut mengalami kecelakaan sehingga muatan duriannya terbalik. Alih-alih membantu, warga sekitar justru menjarah muatan durian yang berserakan. Supir truk ini menyebut kerugian yang dialami selain durian yang dijarah, STNK dan uang tunai 1,5 juta pun ikut pula dijarah oleh warga setempat. Tapi alhamdulillah guys, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang dimana di balik musibah tersebut akan ada pertolongan langsung dari Allah. Supir diberi santunan oleh Polda Lampung berupa uang tunai dan juga paket sembako. Santunan tersebut diberikan oleh Kapolda Lampung Irjen Polisi Helmi Santika melalui Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang. Oke guys, itu berita pertama. Yuk kita lanjut ke berita selanjutnya. Kejadian naas juga dialami supir pengangkut jeruk di Cianjur. Mobil pengangkut jeruk ditabrak truk dari arah belakang di Jalan Raya Puncak di Kampung Bondol, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Alih-alih mendapatkan pertolongan, setelah mobil pickup tersebut kecelakaan, warga mengerubungi truk pickup lalu mengambil muatan yang berisi jeruk. Aksi warga mengambil jeruk itu pun viral di media sosial. Warga dan anak-anak ramai-ramai membawa kantong untuk mengambil jeruk berukuran kecil tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Cianjur LPDA Eka Cakra menjelaskan, kecelakaan di jalur puncak itu terjadi pada hari Rabu 20 Januari sekitar pukul 15. Awalnya truk yang dikemudikan Ade Hermawan melaju dari arah puncak menuju Cianjur. Namun saat melalui jalan menurun, truk tersebut hilang kendali dan menabrak mobil pickup yang tengah mogok di pinggir jalan. Menabrak bagian belakang mobil pickup membuat muatan jeruknya jatuh dan berserakan. Truk kontainer bermuatan minyak goreng terbalik di depan kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan warga beramai-ramai mendatangi lokasi dan menjarah tumpahan minyak. Warga datang membawa berbagai macam wadah untuk menampung tumpahan minyak tersebut.
Beberapa warga bahkan menjual kembali minyak goreng hasil jarahan tersebut dengan harga 20.000 per liter. Padahal bukan punya dia. Dia ngambil kemudian dia jual. Guys, dari beberapa berita yang beredar di masyarakat membuat kita langsung beristighfar dengan kenyataan yang sebenarnya. Membuat kita langsung bertanya-tanya, apakah hal ini karena rakyat Indonesia semakin struggle dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Atau juga mungkin mencukupi kebutuhan perutnya, sehingga hal-hal yang melanggar norma kebaikan atau juga norma agama mulai ditinggalkan. Situasi ini terasa sangat ironis, mengingat penjarahan di tengah bencana bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1998, ribuan toko dijarah oleh warga di tengah kerusuhan yang terjadi, dan fenomena ini terus berlanjut hingga kini. Dalam berbagai kecelakaan di berbagai lokasi, bukannya mendapatkan pertolongan, para korban justru menjadi sasaran penjarahan oleh warga sekitar. Lalu kita berharap pemerintahan Indonesia yang bersih. Di sisi lain, kita terus menuntut pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Namun kenyataannya, mentalitas korup tidak hanya dimiliki oleh sebagian pejabat negara. Ternyata warga biasa pun terkadang menunjukkan sifat serupa, mulai dari melanggar aturan, melakukan pungli, hingga menjarah korban kecelakaan. Atau malah sebaliknya, masyarakat atau warga mencontoh apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat wakil rakyat mereka. Jika masyarakat sendiri masih berperilaku seperti ini, menciptakan pemerintah yang bersih mungkin hanya menjadi angan-angan belaka. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu ingin bahwa negara Indonesia menjadi negara yang terus maju ke arah yang lebih baik, aman, tentram, adil dan makmur. Kita juga tentu berharap agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, yang dapat menjalankan roda kepemimpinan yang berintegritas. Dan ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, terlebih dahulu hendaklah kita berkaca pada diri kita sendiri. Pada saat kita menginginkan sesuatu yang baik, ayo kita mulai dari diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik. Dari pendapat ulama, Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pemimpin merupakan cerminan dari masyarakatnya. Beliau menekankan bahwa masyarakat yang mementingkan keadilan dan moralitas akan memiliki pemimpin yang juga adil dan bermoral. Sebaliknya, jika masyarakat tidak peduli dengan nilai-nilai tersebut, maka pemimpin yang muncul akan kurang memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama reformis dari Mesir, juga mengemukakan pandangan yang serupa. Ia berpendapat bahwa perubahan sosial dan politik bergantung pada kesadaran dan tindakan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak aktif dalam memperjuangkan kebaikan akan menciptakan pemimpin yang tidak berkomitmen pada nilai-nilai tersebut. Guys, jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan kita lanjut diskusi kita di kolom komentar. Sampai jumpa di episode beruntung selanjutnya. Jangan lupa kirimkan ide kalian apa yang akan kita bahas di beruntung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.